Keluarganya? Betul? Betul? Apanya berarti? Istrinya? Betul. Oh, istri. Masa dapat hadiah ini? Jadi harusnya dapat hadiah ini. Oh, kenapa kok istrinya jadi objek? Jadi pasca ketidaksengajaan itu melakukan pendarahan itu, dia meminta istrinya, tangan istrinya ada cincin nikah. Oh gitu. Itu ada istilahnya kalau pemeriksaan radiologi ada prinsip ALARA namanya. ALARA. ALARA adalah as low as reasonably achievable. Artinya kita dosis atau paparan radiasi yang diterima pasien itu secara umum untuk pemeriksaan tanpa kontras hampir dipastikan atau hampir mayoritas itu tidak ada persiapan sama sekali. Jadi ketika ada indikasi medis, pasien yang bersangkutan bisa langsung untuk segera diperiksa. Betul. Tapi berbeda dengan untuk pemeriksaan dengan kontras. Kontras itu adalah maksudnya itu suatu obat yang disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh pasien agar organ yang mau dilihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ceria semua, ketemu lagi dengan kami di Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke. Untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kepala Instalasi Radiologi kita, ya, Mas Widya, ya, Mas Widya Dwi Purnomo, AMD, betul Pak? AMD. AMD, ya. Hari ini kita akan banyak bertanya kepada Mas Widya, ya, segala hal terkait dengan instalasi radiologi di RSUD Aji Barang. Mas Widya mau ada sambutan dulu kepada para penonton? Enggak, langsung aja. Enggak, langsung aja. Oke, ya, langsung aja ya Mas ya. Radiologi di Aji Barang itu bagaimana perkembangannya dari mulai dahulu sampai sekarang? Oke. Bisa diceritakan nggak ke teman-teman sekalian? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiologi kalau secara umum ya Mbak itu kita kenal dengan konteksnya itu adalah ilmu tentang memanfaatkan radiasi atau hambatan energi itu. Tapi dalam konteks kesehatan, radiologi itu sering diasosiasikan atau sering difungsikan pemanfaatan energi untuk membantu penegakan diagnosa pada pasien. Pasien ya, pemeriksaan penunjang ya, penunjang pemeriksaan kemudian. Jadi makanya seringkali kan pasien kalau ke rumah sakit itu untuk pemeriksaan radiologi kadang menemui beberapa istilah yang kadang mungkin sama tapi kadang beda. Kalau misalnya ada pasien itu ada diperiksa X-ray, ronsen, radiologi, bedanya apa ya? Iya sering ya, ronsen, X-ray, radiologi. X-ray, radiologi itu bedanya apa? Asal usulnya gimana? Gitu ya. Jadi cerita sedikit jadi ya. Jadi radiologi itu awal mulanya sudah ditemukan jauh Mbak, sekitar tahun 1895, tahun 8 November 95. Abad ke-19 ya? Kurang lebih 130 tahun yang lalu. Udah lama sekali, oleh seorang fisikawan yang namanya itu Wilhelm Conrad Rontgen, seorang fisikawan Jerman. Dia itu alkisah dalam suatu aktivitas laboratoriumnya. Dia itu secara tidak sengaja menemukan pendarahan sinar. Pendarahan sinar. Oh iya. Yang dia itu awal melihat dia tidak tahu nama sinarnya itu apa. Makanya karena ketidaktahuan itu dia menggunakan istilah sinar X. Karena nggak ada namanya jadi X awal gitu itu ya. Nggak ada namanya. Sinar X. Bapak Wilhelm Rontgen ini menamakan sinar yang tidak sengaja ia temukan itu dengan nama istilahnya sinar X. Karena nggak tahu itu sinar apa. Karena nggak tahu itu pada saat itu belum ada. 8 November 1895. Kemudian setelah beliau menemukan itu, coba tebak kira-kira pasien pertamanya siapa Mbak? Foto pertama sinar X di dunia itu siapa?
Keluarganya? Betul? Betul? Apanya berarti? Istrinya? Betul. Oh, istri. Masa dapat hadiah ini? Jadi harusnya dapat hadiah ini. Oh, kenapa kok istrinya jadi objek? Jadi Karena pasca ketidaksengajaan itu melakukan pendarahan itu, dia meminta istrinya, tangan istrinya ada cincin nikah. Oh, gitu. Itu 22 Desember 1895. Berapa pekan pasca penemuannya tidak sengaja itu, dia istrinya untuk difoto tangannya, kemudian dia foto. Kalau panjenengan cari di internet di berbagai macam sumber, nanti kita menemukan the first X-ray hand. Nah, itu istrinya itu Pak Ronsen itu. Oh, gitu. Ya. Pak Ronsen. Nah, berkembang, akhirnya pada tahun berikutnya, tahun 1896 mulai dikembangkan lagi sampai pada tahun 1901, beberapa tahun pasca pertemuan pertama itu, Pak Ronsen ini memperoleh Nobel. Gitu. Akhirnya atas penemuan X-ray tadi. Sinar yang belum ada namanya itu. Iya. Sinar X-ray itu diberi nama sesuai nama penemunya, sinar Ronsen. Nah, jadi kalau kita gitu. nemu istilah sinar X, jadi korelasinya itu ya Mas itu, ya, betul. dari X-ray, sinar pendarahan tak bernama ya, sampai disebut ada Ronsen, karena penemunya adalah Wilhelm von Ronsen. Itu makanya juga tiap tanggal, ini informasi, tiap tanggal 8 November tiap tahun 8 November kita peringati sebagai Hari Radiologi Internasional. Oh gitu. Hari Radiologi Internasional 8 November. Ya. Pasca itu berkembang terus sampai sekarang di dunia gitu ya, di dunia kesehatan. Sinar X yang tadinya sangat terbatas walaupun sangat membantu, teknologinya berkembang terus sampai sekarang ada mungkin kita familiar dengan istilah CT scan dan modalitas yang lain, tapi prinsip dasarnya pada waktu itu awalnya seperti itu. Oke. Ya, ini kan kalau kita membicarakan tentang prosedur pemeriksaan radiologi ya Mas ya, kan kalau yang kami dengar tuh kan ada radiasi. Nah itu tuh radiasinya aman nggak Mas, untuk pasien yang diperiksa? Mungkin kalau aman itu ada juga yang nggak aman apa enggak gitu, mungkin bisa diberikan informasi. Jadi prinsipnya sinar radiasi itu aman selama tidak melewati ambang batas. Oh, jadi ada ambang batasnya. Betul, ada ambang batasnya. Jadi tiap organ, tiap pemeriksaan punya ambang batas masing-masing dan memang ada nilainya, Mbak. Tapi bisa kita asumsikan untuk pemeriksaan pasien yang reguler katakanlah, untuk urusan kesehatan itu jauh di bawah ambang batas. Oh, jadi jauh aman gitu. Oh, jadi nggak perlu khawatir ya, karena memang secara umum sudah aman. Sudah aman. Ya. Biasanya yang melewati ambang batas itu manakala terjadi katakanlah kecelakaan radiasi gitu ya, kecelakaan kayak reaktor nuklir dan sebagainya, itu memang yang sangat tinggi. Tapi untuk pemeriksaan kesehatan bisa kita katakan tidak melewati ambang batas yang telah ditentukan sebetulnya. Dan juga ada istilahnya kalau pemeriksaan radiologi ada prinsip ALARA namanya. ALARA adalah as low as reasonably achievable. Artinya kita dosis atau paparan radiasi yang diterima pasien itu sekecil mungkin dengan alasan yang bisa diterima optimal mungkin. Artinya dan alasan latar belakangnya kenapa dia dapat tindakan itu. Jadi tidak bisa kalau pasien tanpa indikasi apapun pengen di ronsen, nggak bisa. Gitu ya. Harus ada asas manfaatnya dari pemeriksaan ronsen tersebut. Itu yang menerbitkan latar belakangnya alasan kenapa di ronsen harus dari medis ya. Betul. Dari dokter ya yang menentukan ya. Jadi nggak boleh nih ya. Teman-teman kalau kita tiba-tiba jatuh terus kok bengkak nggak sembuh-sembuh, aku pengen ronsen itu nggak boleh, harusnya ya harus periksa dulu ke dokter ada yang bertanggung jawab, terbitlah rekomendasi untuk pemeriksaan. Bisa kita lagi duduk tiba-tiba dapat wangsit aku ronsen nggak bisa, harus oke. Berarti harus atas rekomendasi dari dokter. Betul, harus ada siap. Terus itu tuh ini Mas, untuk pasien yang mau di ronsen itu ada persiapan khusus nggak? Apakah setiap tindakan ronsen itu sendiri-sendiri persiapannya atau bagaimana? Kalau untuk ronsen secara umum itu
kalau dilihat satu-satu nanti banyak ya, banyak puluhan Banyak atau jenisnya banyak ya? jenis. Oh, betul. iya. Tapi secara prinsip untuk ronsen itu ada namanya pemeriksaan polos atau Oh, iya. non kontras. Lalu yang satunya tentu pemeriksaan dengan kontras. Betul. Oke. Secara umum untuk pemeriksaan tanpa kontras hampir dipastikan atau hampir mayoritas itu tidak ada persiapan sama sekali. Jadi ketika ada indikasi medis, pasien yang bersangkutan bisa langsung untuk segera diperiksa. Dilakukan. Betul. Tapi berbeda dengan untuk pemeriksaan dengan kontras. Kontras itu adalah maksudnya itu suatu obat yang disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh pasien agar organ yang mau dilihat itu terlihat. Jadi kita menyebutnya di istilah radiologi obat kontras. Obat kontras. Nah, untuk pemeriksaan dengan kontras itu memang ada persiapan tertentu yang tiap-tiap jenisnya itu beda-beda persiapannya. Oh, gitu. Tergantung kebutuhan, betul. Tergantung indikasinya nggih, mau Tergantung difoto dengan alasan apa, terus jenis fotonya ronsennya apa nggih. Nanti persiapannya akan sendiri Akan sendiri-sendiri. ya, Ya, bisa tidak bisa polos disamakan, atau nggih. oke nggih. Sekarang nih Mas Widya, tentang radiologi di Aji Barang sendiri nih. Ya, Dari mulai awal berdiri sampai sekarang itu perkembangan alat-alatnya itu apa saja gitu. Nanti kita kasih tahu ke masyarakat supaya siap. masyarakat tahu. Nggih. Nggih. Jadi alhamdulillah radiologi ini berdiri sejak rumah sakit ini itu ya 2006 berarti nggih. Nggih, 2007. 2007 malah Ya, 2007. 2007. Perkembangannya alhamdulillah kita mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam arti dulu awalnya kita itu hanya mampu melakukan pemeriksaan polos saja dengan modalitas yang terbatas. Iya. Tapi alhamdulillah hari ini tahun 2025 pemeriksaan itu tidak terbatas hanya pemeriksaan polos atau konvensional biasa. Kita sudah pemeriksaan dengan kontras kita mampu, alatnya juga kita sudah semakin berkembang. Yang dulu prosesnya masih manual dengan segala kelengkapan alat cuci film manual, kita sekarang beralih ke digital semua. Bahkan kita sudah beralih ke filmless. Jadi kita nggak perlu mencetak lagi. Jadi pasien juga mudah, tidak perlu nenteng-nenteng hasil. Kita juga punya sudah tersimpan ya. Betul, kita juga punya tersimpan. Ya, kita tidak kehilangan, biasanya kalau kasusnya itu kehilangan ketriwal gitu ya Mas ya. Iya. Dari Oke. alat itu sudah beralih ke digital. Kita sudah ada pemeriksaan CT scan, termasuk alat yang modalitas canggih, CT scan, computerized tomography scan, multi slice, kita ada 16 slice. 16 slice. Lalu dilengkapi juga di radiologi ada modalitas namanya USG, mungkin sudah familiar kalau USG. USG ultrasonografi atau pesawat ultrasound yang secara teknis bahasanya untuk radiologi purpose. Jadi alat USG yang memang didesain untuk kebutuhan radiologi. Oh, seperti itu. Betul. Jadi kita sudah full digital dengan alat konvensional. Yang tercanggih katakanlah, yang punya kualitas gambar yang bagus gitu. Kita punya USG, kita punya CT scan tadi ya. CT scan yang paling canggih itu yang kita punya. Jadi insya Allah sudah sangat berkembang dan insya Allah bisa dikatakan cukup lengkap. Oke. Ya, jadi di RSUD Aji Barang sudah ada CT scan ya Mas Widya dan USG untuk radiologi dan juga tentunya pemeriksaan reguler ya Mas ya, ronsen reguler dengan kualitas gambar yang sudah bagus. Nah sekarang nih Mas, terkait radiologi itu kadang saya tuh sering kalau di rumah sakit besar tuh ya, ada yang namanya kayak MRI ya. Itu MRI itu seperti apa Mas? Kelebihan MRI pada prosedur radiologi. MRI itu terminologinya artinya itu magnetic resonance imaging. Jadi suatu modalitas pencitraan medis yang menggunakan resonansi magnetik sebagai prinsip kerjanya. Jadi resonansi berarti suara ya? Getaran, vibrasi. Vibrasi. Jadi itu pengembangan dari pencitraan kalau kita di radiologi istilahnya kan pencitraan medis ya, istilah umumnya di kita pencitraan medis dari dulu yang kita memakai sinar X itu yang tadi berkembang sekarang mulai
pencitraan dengan menggunakan yang non sinarik, yang gitu. dengan menggunakan magnetic resonance imaging, jadi resonansi magnetik. Jadi kalau kelebihannya itu memang secara umum ya Mbak, secara umum itu bisa mengevaluasi jaringan lunak secara lebih detail dibanding CT scan. Memang ada kelebihan seperti itu. Tapi memang alat itu kan sesuai karakteristik pasien ya. Dalam arti MRI mampu menghasilkan jaringan yang lebih lunak dengan baik. Betul. Tapi untuk kasus-kasus tertentu CT scan punya keunggulan dalam menampilkan. Saya ambil contoh gini, kalau MRI itu ada keterbatasan orang untuk di MRI. Kalau misal orang dengan pacu jantung, dengan kondisi itu nggak bisa di MRI, karena itu kan prinsip kerjanya magnetik. Jadi kalau dia pakai pacu jantung dan semacamnya justru kontraindikasi. Jadi ada kondisi-kondisi yang malah tidak boleh di MRI. Ada kontraindikasinya. Ada kontraindikasinya. Jadi modalitas itu memang saling melengkapi. Betul. Itu saling melengkapi sifatnya. Oke, Mas Widya. Ini ada pertanyaan nih dari audien lokal ya. Kenapa keluarga pasien keluarga pasien yang mau di foto ronsen kok nggak boleh ikut masuk ke dalam kamar foto? Oke, monggo Mas Widya. Mungkin tadi udah dijelaskan sebenarnya ya di depan, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Yes, kembali ke prinsip awal sebenarnya radiasi untuk medis itu harus ada justifikasi atau ala-ala tadi harus ada pembenaran, ada alasan kuat kenapa sampai saya terpapar oleh radiasi sinarik gitu ya. Dalam beberapa kasus pasien-pasien itu bisa dikatakan cukup kooperatif. Jadi istilahnya dia tinggal sendirian, di foto sendirian, it's okay, clear, nggak masalah. Jadi nggak perlu ada orang lain atau keluarganya yang di dalam situ yang sebenarnya tidak ada indikasi apa-apa ikut terpapar sinarik gitu. Jadi alasnya sebenarnya dasarnya itu. Jadi menghindari orang-orang yang seharusnya tidak terpapar itu agar benar-benar tidak terpapar tanpa alasan yang kuat. Gitu. Tapi dalam kasus tertentu pasien ada yang tidak kooperatif, kita memberikan pengecualian sebenarnya atas dasarnya itu tadi agar paparan yang kita berikan memang bermakna, dalam arti ketika ada pasien yang tidak mampu untuk sendiri difoto, ada pendampingnya, kita bisa pastikan ketika kita lakukan penyinaran hasilnya karena dibantu oleh pendamping hasilnya maksimal. Jadi itulah asas pembenarannya. Betul. Mungkin pasien-pasien anak ya Pak? Mayoritas ya. Yang sering dengan pendamping yang anak kecil itu kan nggak mungkin tinggal sendiri ya. Tinggal sendiri, nangis, lagi-lagi. Nggak jadi nanti fotonya. Sampai nggak jadi. Iya betul. Geng. Ya untuk ini waktunya udah mulai agak lama ya. Mulai ada yang disampaikan lagi nggak Mas Widya tentang radiologi, terkait radiologi atau mungkin pesan ke masyarakat tentang radiologi di Aji Barang seperti apa, seperti itu? Jadi mungkin singkat ya Mbak ya. Jadi radiologi itu bagian dari penunjang medis gitu ya. Jadi salah satu bagian untuk mendukung diagnosa pasien. Jadi kami di radiologi RSUD Aji Barang ya berusaha semaksimal mungkin melakukan setiap prosedur dengan baik untuk mendukung proses kesembuhan itu pasien itu sendiri. Tentu dengan prinsip ceria ceria. Jadi tidak perlu takut kalau pasien atau pengunjung yang memang butuh untuk dilakukan tindakan radiologi maka silakan jangan ragu, monggo datang, insya Allah kita lakukan semaksimal mungkin. Jadi begitu sahabat ceria semua ya, bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan radiologi tentunya dengan rekomendasi dari dokter ya, RSUD Aji Barang siap membantu ya, selama pemeriksaan dibutuhkan ada di sini ya Pak ya. Betul. Selama fasilitas pemeriksaannya ada di RSUD Aji Barang ya. Saya ulangi ya untuk teman-teman di luar sana bahwa untuk pemeriksaan radiologi itu harus memerlukan rekomendasi khusus ya dari dokter seperti itu ya Mas ya. Kemudian juga kenapa kok keluarga pasien nggak boleh masuk ke dalam kamar radiologi ya tadi, karena memang pemeriksaan radiologi itu dilakukan dengan alasan yang harus alasan kuat
dan juga untuk keamanan dari, dan karena ada radiasi tadi ya, karena ada radiasi dari tindakan radiologi tadi, sehingga keluarga pasien tidak boleh ikut masuk dalam kamar pemeriksaan kecuali kondisi-kondisi khusus nggih, pada pasien-pasien anak yang membutuhkan harus dipegangi seperti itu supaya hasil fotonya maksimal. Ya oke Sobat Ceria semua, sepertinya obrolan Opsceria kita tentang radiologi hari ini sudah cukup banyak ya Mas Widya. Ya sampai jumpa di Opsceria episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya di medsosnya RSUD Aji Barang. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.